Halo Malovers, Ibrahim atau Abraham diakui oleh ketiga agama Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Agama Yahudi dan Kristen mengakui bahwa Abraham sebagai bapak orang yang beriman, sedangkan di dalam agama Islam, Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Banyak perdebatan yang menggelitik hati seputar isu anak pengorbanan manusia. Dari segi Alkitab, sebenarnya semuanya sudah jelas, yang akan dikorbankan adalah Ishak, anak perjanjian Allah. Sayangnya, banyak juga identifikasi dan kesalahan-kesalahan dalam Alkitab kalau Ishak adalah manusia yang dikorbankan. Sementara, pernyataan dalam Al-Quran berbeda dengan yang telah disebutkan dalam Alkitab. Lalu, manakah manusia yang dikorbankan Ibrahim? Berikut ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Kisah Ismail di dalam Al-Quran. Kisah yang dikorbankan di dalam Al-Quran adalah Ismail yang telah tercantum dalam firman-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 107. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kurban ala Yahudi dan Nasrani. Di dalam kitab umat Kristen dan Yahudi telah tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dalam pandangan Yahudi dan Nasrani, anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan adalah Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yakni adalah Ishak. Berdasarkan ayat ini, kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Lalu, benarkah Ishak adalah anak tunggal Ibrahim? Kita lihat dari sisi Alkitab. Menurut Alkitab, kelahiran Nabi Ismail dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 telah tertulis, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sementara kelahiran Nabi Ishak menurut kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, sebagaimana telah tertulis, Abraham seberusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Dari dua ayat ini terbukti bahwa Ismail adalah anak pertama atau anak tunggal dari Nabi Ibrahim, karena waktu Ismail lahir usia Ibrahim 86 tahun dan ketika Ishak lahir usia Ibrahim 100 tahun. Jadi Ismail sudah tinggal bersama Ibrahim selama 14 tahun, artinya lebih tua dari Ishak. Hanya Ismail lah yang pernah menjadi anak tunggal selama 14 tahun. Kesimpulannya, dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 yang telah berbunyi, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kata Ishak dalam ayat tersebut merupakan tambahan. Kenapa diganti jadi Ishak? Karena mereka tahu
dari Nabi Ismail akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa kedatangan Muhammad telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Berkaitan dengan ibadah kurban, kaum Yahudi sampai hari ini masih menjalankan ibadah kurban bakaran. Kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban berupa binatang ternak, domba, atau kambing ataupun sapi. Lalu, bagaimana kaum Kristiani berkaitan dengan ibadah kurban? Mereka tidak menjalankan ibadah kurban dengan alasan kurban binatang itu merupakan bayangan akan adanya kurban yang hakiki, yaitu dikorbankannya Tuhan Yesus di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Maka mereka menganggap tidak perlu kurban binatang lagi. Kesimpulannya, anak Nabi Ibrahim yang dikurbankan bukanlah Ishak, melainkan Ismail. Umat Kristen menolak ibadah kurban karena sudah diganti dengan Yesus di tiang salib. Wallahu a'lam bishawab.